apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki. Ya, dengan kasus ini kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. Prestasi 5. Pemilihan presiden dilaksanakan pada hari ini. Pada saat survei dilakukan, Bapak Ibu tidak memilih siapa. Posisi pertama adalah Prabowo Subianto dengan 33,2%, disusul Anies Baswedan 29,3%, Ganjar Pranowo 23,5%. Narasi komunikasi politik calon presiden Ganjar Pranowo harus diakui berubah 360 derajat, terutama sejak Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon wakil presiden setelah mendapatkan legalitas dari Mahkamah Konstitusi. Ganjar kini berperan bak oposisi dari yang dulunya memuji-muji Jokowi. Namun manuver mantan gubernur Jawa Tengah itu sepertinya tak menguntungkan, khususnya buat elektoral capres nomor urut 3 itu. Dari hasil survei Indonesia Political Opinion, elektabilitas Ganjar tergerus. Bahkan, kini disalip pasangan Anies Mohaimin atau Amin. Kritikan teranyar Ganjar yang cukup mendapat perhatian adalah soal nilai rapor penegakan hukum era pemerintahan Jokowi. Menurut Ganjar, kinerja penegakan hukum era Jokowi buruk. Dengan kejadian ini, persepsi publik hari ini berbeda. Yang kemarin kelihatan firm, tegas, dengan kejadian-kejadian terakhir menjadi gapem. Maka nilainya kemudian jeblok gitu. Karena apa? Ada kemarahan dari mereka, warga, kecemasan, kegelisahan, tokoh agama, intelektual, semuanya. Dan saya kira peringatan dalam konteks kita menjaga hukum berjalan dengan baik, betul-betul imparsial, dan kemudian memberikan keadilan pada seseorang. Sejumlah narasi kritik Ganjar ke pemerintah itu ternyata sudah diperhitungkan oleh tim pemenangan nasional. Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Dewan Penasihat TPN Ganjar Mahfud MD mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi. Ya tentu saja tadi karena saya tanya elektabilitas sendiri tidak menurun, ini akan menjadi evaluasi bagi kami PDI Perjuangan untuk bisa melihat secara baik dan secara jelas apakah kemudian hal itu memang harus dievaluasi atau tidak. Itu aja. Hal-hal artinya terkait dengan substansi yang akan disampaikan oleh Pak Ganjar. Bukan hanya mengkritik kinerja pemerintah, Ganjar bersama timnya juga cukup gencar untuk mengamplifikasi narasi kecurangan jelang pemilu 2024. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, narasi kampanye bergaya perlawanan dan revolusi akhirnya berdampak langsung pada elektabilitas calon presiden Ganjar Pranowo jelang Pilpres 2024. Sejumlah lembaga survei setidaknya sudah memotret tergerusnya elektabilitas Ganjar. Apakah pendekatan perlawanan terhadap pemerintah ala Ganjar Mahfud akan ampuh meraih hati pemilih? Saya akan lanjut membahasnya bersama dengan jubir TPN Ganjar Mahfud. Ada Patria Ginting. Bang Patria, selamat malam. Oke, kemudian juga sudah ada analis komunikasi politik Henry Satrio di studio. Mas Hensat, selamat malam. Selamat malam, Sylvia. Baik, dan masih bergabung juga Direktur Eksekutif IPO, ada Dedi Kurniasyah yang masih bergabung lewat Zoom. Bang Patria, saya akan ke Anda sekarang. Kalau Mbak Puan bilang itu akan mengevaluasi pasca turunnya elektabilitas Ganjar di survei, apakah artinya PDI Perjuangan membenarkan ada yang salah dalam strategi komunikasi politik Ganjar belakangan ini? Ya, jadi kalau soal survei itu, pertama perspektifnya dulu ya. Survei itu adalah alat bantu, bukan alat penentu, dan bisa berubah seiring dengan waktu. Nah, jadi kalau kita mau mengatakan bahwa survei-survei bermunculan, nah kami menghormati semua survei yang menggunakan kaidah ilmiah yang baku. Tetapi seperti semua produk ilmiah ranah sosial, hasilnya bisa berbeda-beda.
Nah, seperti di dalam internal, kami pun juga punya hasil survei dan itu menunjukkan kami unggul. Tetapi apapun hasil surveinya, semua yang sudah mengikuti pemilu atau pernah mendalami ilmu terkait elektoral pasti memahami bahwa nggak gampang loh untuk memotret atau memahami kenapa orang memilih. Sampai di bilik TPS aja nanti bisa berubah. Karena itu hasil survei ini kami gunakan untuk alat bantu untuk menganalisa bagaimana prosesnya, bagaimana progresnya, lalu apa yang harus kami lakukan selanjutnya, di mana, dan berbagai macam itu. Tapi kami tetap optimis bahwa hasil survei internal kami itu hasil survei internal yang kredibel, yang tidak asal Bapak senang. Kenapa? Karena kami gunakan itu untuk menentukan langkah-langkah strategis selanjutnya. Jadi yang harus utama saat ini, makanya kami utamakan adalah pengambilan keputusan berbasis data, evaluasi, ada nggak ada peristiwa, pasti akan terus evaluasi karena kami tujuannya terus ingin menang. Baik, kalau begitu Bang Patria kita pinggirkan dulu hasil survei. Yang ingin saya elaborasi lebih jauh adalah kalau mau dievaluasi, apa spesifiknya yang akan dievaluasi dari Ganjar? Kalau evaluasi yang utama spesifik dari kami semua tim kampanye adalah tentu adalah bagaimana memenangkan hati rakyat. Karena tentu yang terakhir mencoblos itu adalah rakyat. Cara mengambil hati rakyat ini bisa bermacam-macam. Kita lihat mana yang efektif, mana yang sesuai jalur demokrasi juga, dan mana yang semua tujuannya adalah untuk memastikan bahwa suara rakyat ini tercermin dengan jujur, dengan baik, tanpa ada tekanan, sehingga nanti siapapun yang terpilih memang benar-benar murni hasil keputusan rakyat. Baik, oke. Mas Hensat, Anda melihat turunnya elektabilitas Ganjar Mahfud setidaknya yang terpotret di survei IPO ya, Indonesia Political Opinion. Apakah ada korelasinya dengan gaya komunikasi Ganjar belakangan yang kerap mengkritik pemerintahan Jokowi? Ya, pasti ada ya, karena begini Mbak Zilvia, kita tidak bisa lewati fenomena perpindahan kagetan gitu ya. Apa tuh? Perpindahan kagetan dukungan Pak Jokowi dari Ganjar ke Pak Prabowo gitu. Jadi begitu pindah otomatis memang ada kekagetan yang tidak bisa serta-merta ditenangkan begitu. Jadi pada saat kaget Pak Jokowinya pindah, Ganjar tentunya harus bereaksi untuk mendapatkan suara, minimal mempertahankan suara. Pada saat Mas Ganjar bereaksi mengkritik kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, rupanya akar rumputnya belum siap melihat itu. Sehingga bertanya kenapa kemudian jagoan saya kok mengkritisi orang yang tegak lurus saya pilih sejak 2014. Jadi memang fenomena kagetan ini, kalau saya nyebutnya lohkoisme itu, jadi loh kok Pak Jokowinya di sana gitu ya. Itu harus diantisipasi oleh Mas Ganjar. Jadi kalau kemudian dia bermain seperti ini terus, maka otomatis akan turun terus elektabilitasnya. Jadi memang hal ini kan tidak bisa dilepaskan dari sejarah atau kronologi politik ya. Pada saat Pak Jokowi menimang Ganjar waktu itu, Pak Jokowi mengharapkan Ganjar mampu independen dan mau ikut tegak lurus ke dirinya. Tapi kan Ganjar ini tegak lurusnya ternyata ke Ibu Mega. Tetap. Apalagi pada saat 21 April itu jelang Lebaran diumumkan oleh Ibu Mega. Maka kemudian Pak Jokowi merasa dirinya nggak punya pegangan nih. Dia tidak percaya sepenuhnya ke Ganjar Pranowo dan akhirnya memindahkan dukungannya itu ke Prabowo Subianto. Hal yang sebetulnya banyak pengamat termasuk saya sudah melihat dan memperingatkan PDI Perjuangan. Tapi kan waktu itu keyakinan PDI Perjuangan tinggi sekali, maka ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyadarkan akar rumput Ganjar bahwa Pak Jokowi sudah tidak lagi bersama PDI Perjuangan. Makanya harus hati-hati juga dalam mengelola pesan komunikasi. Karena kalau kemudian Mas Ganjar terus-menerus begini dan Pak Mahfud terus-menerus begini, kebingungan ini akhirnya masuk ke dalam ranah turunnya elektabilitas. Tapi begini juga Mbak Zilvia, DNA-nya PDI Perjuangan ini kan memang DNA perlawanan gitu ya. Jadi pada saat melawan Orde Baru misalnya, itu tinggi sekali 33,75%. Tapi begitu berkuasa, dari 33,75% itu dia turun 18% sampai kemudian 14%. Mulai lagi meningkat pada saat DNA perlawanan itu ada dengan jagonya seorang Jokowi yang melawan jagoan yang digambarkan waktu itu memang ini orangnya Orde Baru yang namanya Prabowo Subianto. Naik lagi 18%
kemudian 19%. Nah, DNA perlawanan itu sekarang nggak dapet tuh, nggak bisa didapatkan oleh Mas Ganjar, sehingga perlahan-perlahan itu kembali ke asalnya PDI Perjuangan. Itu yang harusnya dicegah, karena kalau kembali ke asal PDI Perjuangan nanti ya Mas Ganjar elektabilitasnya bisa menyentuh 14%, dan ini tentu saja kalau 14% artinya dua gitu, bisa mempersilahkan Prabowo satu putaran atau mempersilahkan Anies Baswedan melawan Pak Prabowo di putaran kedua, atau bahkan kalau ada kejutan lain Anies Baswedan ya satu putaran. Coba kita cek dulu ke Mas Dedi ya. Mas Dedi, kalau tadi Mas Hensat analisanya adalah karena di akar rumput itu masih kaget, masih bingung dengan adanya perpindahan dukungan dari Pak Jokowi yang akhirnya mendukung Prabowo Gibran ya. Apakah Anda juga melihat itu faktor itu sehingga menyebabkan di akar rumput dukungan terhadap Ganjar Mahfud itu belum kuat? Saya kira selain menyetujui ya yang disampaikan oleh Bang Hensat tadi terkait dengan peluang pergerakan di tingkat bawah yang tidak sejalan dengan cepatnya pergerakan di atas begitu ya. Ada satu hal lagi yang menurut saya perlu dipertimbangkan, yaitu persoalan bahwa Ganjar ini saya kira keliru untuk menentukan cawapresnya. Tema-tema pergerakan itu mungkin cocok memang dengan PDI Perjuangan. Ibu Megawati menurut saya adalah satu-satunya tokoh politik Indonesia yang memang paling survive dan paling berhasil melakukan politik perlawanan itu. Pernah ditekan, kalau kemudian sekarang sekedar ditekan oleh Jokowi, saya kira itu hal yang sangat kecil sekali gitu. Tapi yang jadi masalah adalah cawapres dari Ganjar Pranowo adalah orang yang memang pro pemerintah. Itulah sebabnya ketika Ganjar melakukan kritik, kalau itu tidak disertai dengan briefing yang tepat, itu akan blunder. Salah satunya adalah menyerang kandidat cawapresnya sendiri. Misalnya yang terbaru ketika Ganjar mengkoreksi terkait dengan penegakan hukum, di samping beliau adalah Mahfud MD. Dan itu adalah orang yang paling bertanggung jawab dengan kondisi dan juga konstelasi hukum di Republik ini. Itu menurut saya hal-hal yang penting untuk dijadikan evaluasi nanti Bang Patria, untuk disampaikan ke tim bahwa tidak lagi bisa menggunakan perlawanan-perlawanan dalam konteks politik Jokowi sekarang. Jokowi orang yang tidak frontal sebetulnya, sehingga kalau melakukan perlawanan dengan frontal itu akan kembali lagi ke kelompoknya sendiri. Saya rasa itu. Dan satu lagi yang saya baru ingat ya, kalau dilihat dari karakter pemilih, termasuk responden yang kami lihat, misalnya Jawa Tengah rupa-rupanya juga tidak dominan Ganjar Pranowo, bahkan tidak menyentuh angka 60%, berbeda dengan Gerindra. Gerindra sangat tinggi sekali approval ratingnya terhadap Prabowo Subianto. PKB sangat tinggi sekali kepada Muhaimin Iskandar, tapi PDI Perjuangan tidak. Nah, ini kan perlu diselidiki juga. Jangan-jangan di internal PDI sendiri, kader-kader PDIP, utama yang saya sebutkan, Jawa Tengah, Lampung, Kalimantan Barat, termasuk di Provinsi Bali, itu ada sebagian yang ternyata masih akar-akarnya Joko Widodo. Dan itu menurut saya penting. Kenapa? Karena kalau dilihat dari sisi kepengaruhan tokoh, Joko Widodo punya pengaruh 21% dalam survei kami yang baru dirilis kemarin. Artinya ketika Jokowi mengatakan bahwa besok kita milih Prabowo, 20% pemilih akan bergeser ke sana. Sementara Ibu Megawati itu juga punya pengaruh yang tinggi, 14%. Artinya ketika Megawati fokus saja dengan PDI Perjuangan, ditambah lagi dengan kekuatan P3, maka sebenarnya sudah cukup. Belum lagi nanti ada Perindo segala macam. Baik, oke. Mas Dedi ditahan dulu sampai di situ. Oke, jadi Anda melihat ada persoalan juga di Partai ID PDI Perjuangan yang belum mayoritas mendukung Ganjar begitu ya. Tapi yang ingin saya soroti Bang Patria adalah soal bagaimana narasi-narasi yang mengkritik pemerintah terutama di bidang penegakan hukum misalnya ketika Ganjar memberikan nilai 5 untuk penegakan hukum di negeri ini itu seolah menepuk air di dulang. Jadi seperti menunjuk diri sendiri dan itu bisa kontraproduktif. Bagaimana komentar Anda soal itu? Ya, ini kan framing ya bahwa kalau umpamanya Ganjar Mahfud mengatakan sesuatu dalam konteks memberi masukan langsung dibilang kritik dan segala macam, lalu dibilang seperti judulnya di sini kan Ganjar serang Jokowi. Ini jangan lupa bahwa dalam dokumen resmi yang dimasukkan ke KPU visi misi Ganjar Mahfud ini soal kesinambungan bicaranya dari masa Presiden Soekarno bahkan sampai kemudian masa Presiden Joko Widodo dan juga bahkan PDI Perjuangan tetap terus perintahnya jelas, itu adalah menghormati
Pak Presiden Jokowi sebagai presiden. Dan kita juga dukung. Dan jangan lupa, berbagai macam kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi itu juga merupakan ide-ide dari PDI Perjuangan. Seperti umpamanya kan saat ini sedang digosipkan, di framing bahwa oh kok ini hilirisasi tidak akan dilanjutkan. Loh, di dalam beberapa dokumen itu sudah jelas hilirisasi, industrialisasi untuk menciptakan lapangan kerja dari Ganjar Mahfud. Jadi saya rasa seru-seruan berbicara soal Ganjar serang Jokowi dan segala macam ini ya kita ini menjadi lebih baik. Kalau baik dikatakan baik, mau kita perbaiki, ayo kita perbaiki. Ini sepertinya biasa saja. Nah, untuk soal party ID dan segala macam, makanya tadi di awal saya sebutkan, kalau semua orang yang sudah belajar ilmu sosial politik elektoral, ini pasti banyak hasil yang berbeda-beda. Kami, sekali lagi saya sampaikan, juga punya survei internal yang menunjukkan kami unggul. Yang penting adalah bagaimana kami mengambil langkah dari data-data yang diambil. Jangan sampai kemudian ada anggapan bahwa oh party ID, PDI Perjuangan dan segala macam. Jangan hanya lihat datanya. Kalau ngeliat namanya politik di Indonesia, saya rasa semua yang belajar politik di Indonesia pasti tahu bahwa harus masukkan juga variabel sejarah dan variabel budaya. Dan sekali lagi tidak mudah untuk meng-capture data atau mengkuantifikasi angka dari kenapa orang memilih. Itu sampai TPS bisa berubah. Jadi tentu evaluasi akan berjalan terus. Yang penting kami terus sampaikan apa yang menjadi gagasan dari Pak Ganjar Mahfud untuk memajukan Indonesia menjadi Indonesia unggul. Baik. Oke, Mas Hensat, saya ingin Anda menganalisa soal bagaimana gaya komunikasi Ganjar ya. Meskipun tadi Bang Patria bilang yang tertulis di dokumen visi misi itu adalah narasinya keberlanjutan. Apakah Anda menangkap bahwa antara yang tertulis dalam dokumen resmi dengan yang disampaikan ke publik seperti ada perbedaan? Apakah Ganjar sekarang seperti seolah dalam kegamangan antara koalisi keberlanjutan dengan koalisi perubahan? Narasi perubahan. Ya, kalau menurut saya memang ya itu tadi imbas kekagetan itu akhirnya juga berimbas ke ketidakkonsistenan Mas Ganjar dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya gitu ya. Jadi maksud hati juga memberikan masukan kritis tapi lebih terdengar oleh masyarakat justru kritikan. Sementara di visi misinya adalah keberlanjutan. Nah ini memang mesti hati-hati sekali. Saya harus berseloroh bahwa sejak ditetapkan sebagai pasangan Capres-Cawapres, Mas Ganjar ini dan Pak Mahfud itu punya kesamaan yang sama, yaitu sering banyak omong tapi juga kadang-kadang banyak juga blundernya, sehingga harus berhati-hati sekali. Ini memang saya memahami bahwa pasangan ini yang paling punya tantangan untuk memperbaiki komunikasi politik karena ada perubahan yang mendasar. Jadi ini kayak pasangan Mahfud, Ganjar Mahfud ini seperti sedang naik bajai yang kemudian tiba-tiba supirnya itu belok tiba-tiba gitu ya, tapi nggak ngasih tahu gitu, sehingga pada saat mereka menata pesan komunikasi dari awal, keberlanjutannya Pak Jokowi, keberlanjutan pembangunan Pak Jokowi, ini kan dalam rangka Pak Jokowi masih dalam masih dalam lingkup dukungan untuk mereka gitu. Tapi pada saat Pak Jokowi memerintahkan atau menempatkan anaknya mendampingi Pak Prabowo, otomatis konstelasi di PDI Perjuangan itu berubah. Nah, yang ada adalah sisa DNA aslinya PDI Perjuangan, yaitu perlawanan. Makanya Mas Ganjar juga saya yakin bingung yang luar biasa. Ini harus bagaimana saya menyampaikannya, keberlanjutan. Sementara kalau bicara keberlanjutan pasti akan menguntungkan Gibran yang anaknya Jokowi. Sementara kalau bicara perubahan itu akan menguntungkan Anies Baswedan. Jadi bicara apanya ini itu yang penting. Jadi menurut saya timnya Mas Patria dan kawan-kawan itu harus segera merumuskan. Tapi kalau saran saya, jangan fokus ke Pak Jokowi, fokus saja ke Pak Prabowo karena calon presidennya dia. Oke, memang ada Mas Gibran di sana, tapi menurut saya akar rumput PDI Perjuangan itu lebih mengerti sosok Prabowo yang orde baru ketimbang harus menyerang Gibran yang anak Jokowi gitu menurut saya. Baik, terakhir saya berikan ke Bang Patria. Bang Patria, bagaimana komentar Anda soal usul Mas Hensat tadi agar Ganjar ini memperbaiki atau timnya merumuskan kembali strategi komunikasi yang tepat untuk Ganjar? Ya pertama ya terima kasih untuk semua ide, karena Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini juga orang-orang yang sangat inklusif dan juga sangat menerima masukan dari semua pihak.
tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi, pasti kami akan melihat data-data yang real. Data-data yang real ini yang nanti akan menentukan berbagai macam langkah ke depannya, baik itu langkah komunikasi, daerah yang perlu disasar, dan berbagai macam. Tapi saya di dalam kesempatan ini ingin mengajak bahwa ya kalau hanya sekedar masih masukan, tidak perlu langsung dibilang serang dan segala macam. Karena ini soal gagasan itu pasti ada perkembangan. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah kesinambungan dari presiden pertama yang ingin diteruskan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud melalui gagasan-gagasan terutama untuk mengentaskan kemiskinan, dan cara menyampaikannya kemudian merebut hati rakyat. Saya rasa Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini juga adalah tokoh-tokoh yang sangat orisinil, sangat genuine. Kalau kita lihat setiap kali berinteraksi dengan masyarakat sangat enak ya, sangat asik, sangat ramah dan bisa menyentuh hati. Jadi nanti kita lihat dalam perkembangan data-datanya yang bisa berubah setiap saat, bahkan kita saat ini wawancara saja data survei juga bisa berubah. Ya kita lihat saja nanti bagaimana, yang pasti kami tetap fokus, tetap semangat dengan semua masukan yang ada. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Jubir TPN Ganjar Mahfud, Patria Ginting, kemudian juga analis komunikasi politik Mas Hendri Satrio, dan Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurniasyah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Terima kasih Bang Patria, Mas Dedi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.